Sudah memang tekad kita dari awal sudah ingin berprestasi ya, di mana It's not everywhere like this, you know. So, but we have an amazing group of. Sebagaimana kita tahu, kalau Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan juga Coach Shin memang sudah memastikan akan memakai tim muda untuk main di Piala AFF. Di mana tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan regenerasi serta memberikan para pemain muda jam terbang serta menyiapkan kerangka tim untuk SEA Games 2025. Terlebih karena AFF nggak masuk kalender FIFA, maka wajar jika banyak klub entah lokal ataupun luar negeri keberatan untuk melepas pemainnya, apalagi hanya untuk turnamen level regional. Nah, saat ini nih, setelah PSSI resmi merilis 33 nama pemain yang dipanggil oleh Coach Shin buat pemusatan latihan, juru taktik asal Korea Selatan tersebut langsung menggeber sesi latihan keras sejak hari pertama, di mana para pemain langsung melakukan sesi latihan fisik. Pada sesi pagi, para punggawa Garuda diketahui harus melakukan sesi di gym untuk penguatan otot, sementara di sore hari Timnas Indonesia melakukan latihan penguatan fisik. Nah, di balik semangatnya para punggawa dalam mengikuti serangkaian agenda TC itu, ternyata salah satu bek muda Timnas, Kadek Arel, mengaku bahwa dirinya merasa kewalahan dalam mengikuti sesi latihan dari Sintayong. Bahkan pemain berusia 19 tahun tersebut diminta oleh Sintayong untuk memaksa diri agar para pemain bisa menyerap latihan fisik secara maksimal. Ya, tapi meski cukup berat, Kadek Arel menilai bahwa latihan ini sangat penting untuk mempersiapkan kondisi fisik yang optimal dan juga menyadari pentingnya kerja keras dan kekompakan tim di setiap pertandingan. Kadek pun berharap seluruh persiapan yang dilakukan bisa membawa hasil positif buat Timnas Indonesia di Piala AFF dengan membawa pulang trofi juara. Memang terasa sulit karena ini tahap adaptasi, tetapi saya sangat senang bisa kembali berlatih bersama Coach Sintayong. Semoga semua latihan ini bermanfaat dan kami bisa membawa gelar juara, ujarnya. Ya, sejatinya apa yang dirasakan oleh Kadek Arel dan kawan-kawan ini sangat wajar jika mereka merasa kewalahan dengan latihan keras ala STY. Pasalnya pun mereka semua belum terbiasa dengan porsi latihan yang ada dan juga akan memasuki level yang berbeda pula. Tapi di lain sisi itu, dalam keberjalanan Coach Shin memilih pemain, ternyata ia sempat merevisi beberapa punggawa yang diproyeksikan di Piala AFF ini. Ya, revisi tersebut membuat 4 pemain tersingkir dari skuad sementara, yang mana mereka ialah Rahmat Arjuna dari Bali United, Iqbal Gwijangge dari Barito Putra, Ricky Pratama dari PSM Makassar, dan Ferdiansyah dari Persib Bandung. Dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Pak Sumarji, Rahmat Arjuna yang awalnya dipanggil bersama Kadek Arel dan Made Tito dari Bali United, pada akhirnya mereka merevisi hanya 2 pemain tanpa menyertakan Rahmat Arjuna. Hal yang sama dirasakan oleh Iqbal Gwijangge yang tadinya diumumkan oleh Barito Putra mendapatkan Timnas calling, namun pada saat ini tidak ada nama Iqbal. Dan sementara perubahan paling besar dialami oleh PSM Makassar, di mana di awal PSM merilis hanya 2 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, yaitu Ananda Raihan dan Ricky Pratama. Akan tetapi sekarang justru Ricky Pratama tidak masuk daftar pemanggilan, namun ada 2 tambahan pemain yang dipanggil, yakni Victor Detan dan Sultan Zaki. Sementara itu untuk Persib Bandung diketahui juga tidak jadi melepas 3 pemainnya, sebab Coach Shin hanya memanggil 2 nama, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwis tanpa Ferdiansyah. Nah, usut punya usut, urung dipanggilnya keempat pemain tersebut karena alasan taktikal yang dibutuhkan Sintayong. Apa yang terjadi di skuad muda yang turun di AFF ini bahkan sampai dinotis oleh pemain bintang Korea Selatan, Son Heung-min. Son mengatakan bahwa pemain sepak bola tak akan sukses begitu saja, semua membutuhkan waktu, proses, dan progres nyata. Dimulainya kiprah Garuda di AFF untuk memberi kesempatan bagi para pemain muda ini, menurut pemain bintang itu tidak boleh disia-siakan. Sebab dia pun yang kini telah menjadi andalan di timnas senior, tidak pernah menyanyiakan apapun panggilan dari tim nasional. Saya tidak menyanyiakan bermain untuk tim nasional, ucap Son Heung-min. Ya, Son Heung-min memang menjadi nama yang tidak asing buat kita semua. Selain karena ia adalah pemain klub top Eropa Tottenham Hotspur, Son juga merupakan sosok yang sangat dekat dengan juru taktik Garuda, Coach Sintayong.
Bahkan, fakta menarik mengatakan kalau keputusan Koh Shin dalam menerima pinangan timnas Indonesia ini juga dipengaruhi oleh Son Heung-min. Ya, sebelum resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong ternyata pernah mendiskusikannya bersama Son Heung-min, di mana keduanya diketahui membahasnya pada kisaran November 2019 silam. Pada saat bersua di ruang tunggu Tottenham Hotspur Stadium, Sintayong berbicara tentang hal ini dengan Son Heung-min, yang mana hal ini pun didokumentasikan dalam vlog berjudul Shoot for Love. Indonesia 오빠 왔어. Indonesia. 오빠 왔지. Son Heung-min mendukung Sintayong untuk mengambil pekerjaan melatih timnas Indonesia sebab dia menilai bahwa pelatihnya itu perlu bekerja untuk menghidupi keluarganya. Usai pertemuan itu pun Sintayong dan Son Heung-min berpelukan menunjukkan kedekatan antara keduanya. Nah, kembali lagi ke persiapan skuad muda timnas di ajang bergengsi ASEAN yang segera bergulir mulai 8 Desember nanti. Meski menurunkan pemain muda, pelatih Sintayong menegaskan bahwa ia tetap mengusung target tinggi dalam Piala AFF tahun 2024 ini. Kompetisi tersebut dimanfaatkan juga untuk mempersiapkan skuad menuju SEA Games mendatang yang juga di sisi lain menjadi momentum dalam mengembangkan potensi para pemain muda. Lantas, untuk mewujudkan target ini, Koh Shin mengatakan kalau sebelum menyelesaikan camp latihan, skuad Garuda juga bakal menggelar laga uji coba. Ya, juru taktik berusia 54 tahun itu mengaku bahwa timnas Indonesia hanya melakoni TC hingga 4 Desember, di mana sebelum itu akan bertanding lawan Bali United pada 3 Desembernya. Nah, kendati lawan yang dihadapi nantinya adalah para skuad senior tim-tim ASEAN di Piala AFF, Koh Shin optimis bahwa skuad Garuda Muda akan bisa menyajikan penampilan impresif di laga bergengsi itu. Ya, pokoknya terlepas dari apapun terkait Piala AFF, sekali lagi kami mendukung penuh keputusan untuk menurunkan tim U22 ini. Siapa tahu kan ya, ada pemain yang penampilannya bagus sehingga membuat Koh Shin tertarik untuk mencobanya untuk paling enggak ikut latihan di timnas utama. Pemain-pemain seperti Donny Tri, Kadek Arel, Ronaldo Kuate, hingga Hoki Caraka adalah pemain yang kami harapkan bisa perform. So, tetap semangat semuanya. Pokoknya kami berharap yang terbaik untuk seluruh elemen sepak bola Indonesia. Intinya percaya aja sama Pak Erick Thohir, karena beliau tahu kok apa yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sekali lagi, semangat Garudaku!